Pakai speaker yang mana yang ini bisa nggak? Kita akan melanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, yang sudah kirim tugas siapa? Yang bikin sumari, bikin resume. Berapa orang? Kamu udah bikin? Hah? Baru berapa orang kemarin? Artinya ya tugas itu bagian dari apa? Bagian dari UAS ya, maksudnya ujian akhir semester. Itu diantaranya dari bikin resume atau bikin sumari dari pertemuan-pertemuan kita. Jadi bisa kita selain itu bisa menambah wawasan cakrawala kita dalam bidang ulumul Quran. Mungkin pada kesempatan ini kita akan, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pada kesempatan ini akan membahas atau akan ngaji kitab, yaitu terkait dengan judul kitabnya itu Qawaidul Asasiyah Ulumul Quran ya. Ini patokan dasar, artinya standar dasar di dalam kita mempelajari ulumul Quran ya, dalam mempelajari ulumul Quran. Jadi bisa nanti kalau ada di HP atau apa kita download Qawaid Asasiyah Ulumul Quran. Nama kitabnya Qawaidul Asasiyah Ulumul Quran. Qawaid itu kaidah-kaidah, ya, artinya pelenggeran-pelenggeran, aturan-aturan main yang mendasar ya, di dalam ulumul Quran. Siapa pengarang kitab ini? Yaitu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Pengarang kitabnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Baik, kita bacakan saja muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil huda wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil hasyri wan najah. Amma ba'du, fa hadhihi qawaidun usuliyatun yajibu ala kulli man arada an yatawassa'a fi qira'ati kutubi ulumil Qur'ani ma'rifatuha li'annaha muqaddamatun ala la budda minha lil mubtadi'ina min tullabil ilmi syarif wa qad sammaynaha al qawaidul asasiyatu fi ulumil Qur'an. Nas'alullaha ta'ala an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha al musamma bi zubdatil itqan. Kitab ini ya dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, pertama beliau muqaddimah terlebih dahulu, kemudian ya dengan melafalkan basmalah, hamdalah dan salawat atas Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa sih yang akan beliau karang, yang akan beliau susun dalam kitab ini. Di sini dijelaskan oleh beliau bahwasanya kitab ini adalah berisikan tentang qawaid, tentang aturan-aturan main
yang mendasar, qawaidun usuliyatun, yang mana qawaid atau qaidah-qaidah, aturan-aturan main yang wajib diketahui bagi siapa? Bagi orang yang akan menambah wawasan, ya, menambah wawasan di dalam membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan ulumul Quran, dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi sebelum kita melanjutkan membaca kitab-kitab yang dimana dalam kitab itu dijelaskan atau substansinya adalah ilmu Al-Quran, sebelumnya itu kita harus tahu patokan-patokannya, dasar-dasarnya, qawaid-qawaidnya, qaidah-qaidahnya, agar kita jangan sampai terjebak dalam ambiguitas. Jadi bingung misalnya, waduh ini apa, kita mulai kemarin kita bahas apa definisi Al-Quran, sejarah ulumul Quran, sejarah perkembangan ilmu Al-Quran. Karena pada seyogianya kan ilmu Al-Quran itu Kanjeng Nabi tidak serta-merta bahwa langsung menjustifikasi bahwa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah ilmu Al-Quran. Ini yang saya terangkan, kalau bahasa kitanya, ini yang saya terangkan, ini katakan Nabi, ini yang saya terangin itu adalah ilmu Al-Quran, enggak gitu. Ini hasil kesungguhan para ulama-ulama, ya, ulama-ulama dari mulai zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, sehingga sampai ada istilah yang dikatakan dengan ilmu Al-Quran. Nah, ini wajib sebelum kita membahas lebih jauh tentang ulumul Quran. Kenapa alasannya? Li'annaha muqaddimatun, bahwa ini adalah pendahuluan. Jadi starting awal, ya. Sebelum kita melanjutkan kepada membahas kitab-kitab ulumul Quran, ini yang menjadi patokan dasar, muqaddimatun, muqaddimah. La budda, yang mesti minha, ya, dari muqaddimah itu bagi siapa? Lil mubtadiin, bagi kita sebagai pemula, sebagai thalabah. Ketika kita ingin mempelajari ulumul, disiplin ilmu Al-Quran, tentunya yang harus kita kaji pertama terlebih dahulu adalah qaidah-qaidah, ya, pedoman-pedoman dasar di dalam mempelajari ulumul Quran. Lil mubtadi'ina min tullabil ilmi syarif. Kemudian beliau memberikan judul atau memberikan nama kitabnya ini, waqad sammainaha al-qawaidal asasiyati fi ulumil Quran, yaitu al-qawaidul asasiyati, al-qawaidul asasiyatu fi ulumil Quran. Qawaid, ya, dasar-dasar, qaidah-qaidah dasar di dalam ilmu Al-Quran. Nas'alullah ta'ala an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha al-musamma bi zubdatil itqan. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Sayyid Muhammad itu, ya, seorang ulama, ya, Allah yarham, seorang ulama yang masih sampai sekarang itu masih memberikan mercusuar di kota Mekah. Sekarang pesantrennya beliau dilanjutkan oleh putra terkasih beliau, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi al-Maliki, yaitu tepatnya di Rusaifah. Yang banyak dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu banyak murid-muridnya, yang termasuk Allah yarham Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair termasuk santri beliau. Juga yang belum lama wafat itu yang siapa tuh? Mbah apa tuh? Yang terkenal dengan Mbah Taifur. Ya, Mbah Taifur itu beliau juga termasuk santri kinasihnya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki.
Sehingga sampai-sampai kalau Mbah Thaifur itu yang belum lama wafat, orang Jawa Tengah, itu mendapat julukan atau sampai sekarang memiliki peninggalan, ya, peninggalan di pesantren, komplek pesantrennya Sayyid Muhammad itu, sampai ada satu sumur namanya Sumur Thaifur, ya, Bi'ru Thaifur, Sumur Thaifur. Kenapa? Karena Mbah Thaifur itu Allah yarham itu memiliki keistimewaan. Keistimewaannya itu beliau sering mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Sampai jadi keistimewaan Mbah Thaifur itu beliau itu sering dimimpikan bertemu dengan Kanjeng Nabi. Sehingga keistimewaan ini diketahui oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sampai kalau Sayyid Muhammad itu mau berangkat dakwah atau mau kemana, beliau bertanya dulu, ya. Padahal beliau itu seorang guru, ya. Beliau ini maksudnya value yang dapat kita ambil. Artinya meskipun Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu seorang guru daripada Mbah Thaifur, tetap beliau karena Mbah Thaifur itu memiliki keistimewaan, karena beliau sering berjumpa dengan Kanjeng Nabi, bermimpi dengan Kanjeng Nabi, sering itu setiap Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mau berangkat, mau tindak, itu selalu bertanya dulu bagaimana pendapat Mbah Thaifur, tolong, ya, kalau misalnya saya berangkat ke negeri A, ya, ke negara A, bagaimana pendapatnya Rasulullah SAW? Selalu ditanyakan seperti itu. Singkat cerita, pada suatu hari, ya, Mbah Thaifur atau pesantren di Rusaifah, ya, pesantren namanya di daerah Rusaifah, daerah Mekah. Itu Mbah atau Sayyid Muhammad itu ingin mau bikin sumur, ya, mau bikin sumur. Sehingga sebelumnya sudah digali, ya, digali sumur, ternyata nggak dapat air, nggak keluar air. Nah, singkat cerita, beliau memberikan tugas kepada Mbah Thaifur, coba tolong Mbah Thaifur, ya, kalau bahasa kitanya, tolong tanyakan kepada Rasulullah di mana letak kalau mau bikin sumur. Mau bikin sumur, letaknya di mana? Sehingga kemudian, ya, mujahadah, Mbah Thaifur mujahadah. Nah, kemudian, ya, tinggallah misalnya dia berikanlah petunjuk oleh Kanjeng Nabi melalui mimpinya. Nah, di sini, sehingga sampai sekarang peninggalannya itu masih ada. Termasuk terakhir bulan Januari kemarin, yang ketika Abah umroh itu masih ada peninggalannya. Dan sekarang pesantrennya itu diteruskan oleh putranya, yakni Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masih ada, ya, namanya Bi'ru Thaifur, sumur Mbah Thaifur. Dan sekarang masih dipakai. Itu diantaranya, ya. Jadi beliau itu, Sayyid Muhammad itu orang yang tabahur. Jadi sampai sekarang itu yasinan, kemudian muludan, ya, baca maulid, baca ratib, baca ini masih berjalan di sana. Jadi kalau musim-musim haji itu beliau sering menerima tamu, ya, entah kalau sekarang gitu, karena ternyata pemerintahannya itu masih, ya, tidak memihak, dalam artian dijaga ketat, gitu, ya. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran yang merupakan karya dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, sebelum kita bahas kita lebih lanjut dalam hadis ini, karena satu keharusan ketika kita
ketika kita akan mempelajari satu disiplin ilmu itu harus ada mabadi asyarah ya. Jadi ada 10 poin, 10 item yang harus kita ketahui ya, yang dijelaskan inna mabadiya fannin asyarah al-haddu wal maudu'u, yang itu ya, itu diantaranya gitu. Mabadinya harus diketahui. Nah, apa sih yang dikatakan di sini ya? Yang dikatakan di sini apa sih? Muqaddimah fi ulumil Quran allati hiya mustalahatut tafsir. Ya, pendahuluan dalam ilmu Al-Quran yang mana ini menjadi rujukan, menjadi pegangan, menjadi standar bagi para mufassir ya. Sehingga di antara saat kita menjadi mufassir ya, saat menjadi mufassir itu ya harus mengetahui dasar-dasar dalam ilmu Al-Quran. Apa sih tujuannya mufassir itu? Ya tujuannya agar yang ditafsirkan daripada Al-Quran itu tidak keluar, tidak melenceng dari standar baku yang telah dibakukan oleh para ulama-ulama Al-Quran. Jadi nggak sembarang nafsirin Quran gitu. Ya, nggak sembarang nafsirin Quran. Ada aturan-aturan main yang harus dijaga bagi para mufassir Al-Quran. Ya kan, di antara saat untuk kita bisa menjadi mufassir Al-Quran itu adalah hafal Quran 30 juz, harus mengetahui gramatika, menguasai gramatika bahasa Arab. Ya, ini dalam hal ini adalah apa? Ilmu nahwu shorof. Ya, kemudian ilmu balaghah. Ya, semuanya harus dikuasai. Ya, disiplin ilmu yang menjadi perangkat di dalam kita mentafsirkan Al-Quran. Sehingga ya kalau kita kaji seperti tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, tafsir Tabari, tafsir Fakhrur Razi, ya, tafsir Al-Qurtubi dan banyak tafsir-tafsir yang lain, ya tentunya sudah sampai kepada saat-saat menjadi mufassir. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu tafsir? Jadi ilmu tafsir, i'lam annahu la budda min ma'rifati mustalahit tafsir. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak harus di dalam mengetahui mustalah tafsir qabla qira'ati tafsir, sebelum kita baca tafsir. Sebelum kita belajar tafsir, baik tafsir yang secara mayoritas yang dipelajari di Indonesia itu tafsir Jalalain, pasti sudah menjadi tafsir, kitab tafsir yang nyaris semua pesantren yang ada di Indonesia pasti mempelajari tafsir Jalalain itu. Nah, sebelum kita mempelajari tafsir Jalalain itu harus mengetahui mustalah tafsir, aturan main dalam ilmu tafsir, dalam kitab tafsir. Sama halnya ketika kita belajar hadis, ya, belajar ilmu hadis. Nah, sebelum kita belajar ilmu hadis itu kita harus tahu mustalahul hadisnya, hal-hal yang menjadi acuan dalam ilmu hadis, ya kan? Jadi kita nggak sembarangan, itu nggak sembarangan, ya, dalam redaksi hadis dan lain segala macam. Termasuk ini yang dibahas adalah ilmu tafsir. Nah, liyakuna insan ala basaratin tamatin minhu. Supaya apa? Supaya ketika sebelum kita mempelajari tafsir, kita harus terlebih dahulu mempelajari mustalahut tafsir, ya, mustalahut tafsir. Supaya apa? Supaya cakrawala kita memiliki basirah, ya, memiliki pandangan yang komprehensif, ya, yang lengkap di dalam membaca ilmu tafsir tersebut. Di mana di situ kita akan disuguhkan, ya, dalam ilmu tafsir pasti kita akan disuguhkan apa? Fayu'raful makki wal madani. Kita akan di situ akan dibahas ayat-ayat yang makkiyah, ayat yang madaniyah, ya enggak? Ada ayat lagi nasikh wal mansukh, ayat salin dan disalin.
Terus lagi kemudian kontekstual, secara historis, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, ada sebab-sebabnya, ya. Dan itu menjadi perangkat yang mau tidak mau harus kita ketahui. Kenapa? Karena di dalam istinbat hukum, yang mana kita yakini bahwa Al-Quran menjadi sumber utama dalam istinbat, dalam menetapkan satu hukum, ya, dalam menetapkan satu hukum yang tentunya tidak sembarangan kita mengambil satu produk hukum yang mana itu sumbernya Al-Quran. Jadi nggak segampang kita ketika kita menghukumi, misalnya seperti halnya sabu-sabu, ya kan? Sabu-sabu itu haram. Nah kan ketika kita mencari mana sih ayat yang menjelaskan tentang sabu-sabu di Al-Quran, kan nggak ada, ya kan? Nggak ada. Nah ketika mesti mengistinbatkan, kemudian menganalogikan dengan sabu-sabu dengan apa yang ada dalam Al-Quran, kan itu perlu perangkat, gitu, ya. Terus kemudian dalam menetapkannya itu juga harus kita lihat asbabun nuzul, konteksnya. Belum lagi dengan korelasi ayatnya, munasabatul ayat, ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat yang lain, surat yang berhubungan dengan surat yang lain. Nah itu harus menjadi dasar buat kita dalam mempelajari ulumul Quran. Wa man khada tafsir qabla ma'rifati mustalahihi kana fi hiratin. Kalau seandainya kita tenggelam dalam tafsir sebelum kita mengetahui mustalahut tafsir, kana fi hiratin, maka kita akan terjerembab terjerembab ke dalam keraguan. Kita akan ada pada posisi keraguan, gitu. Wa qalla nasyatuhu, dan akan sedikit pembahasan kita, ya, wa tabassat alaihil maqasid, sehingga akan menjadi ambiguitas dalam hal tujuan-tujuan dari tafsir tersebut kita tidak sampai, gitu. Kemudian ilmu tafsir huwa makhudun min qaulihim, ya. Ilmu tafsir itu diambil dari perkataan para ulama. Fassartu syai' idza bayyantahu wa summiya ilmu madhkur tafsiran li'annahu yubayyinul Qur'an wa yuwaddihu. Ilmu tafsir apa sih pelenggerannya, hadnya, pelenggerannya yang dimaksud dengan ilmu tafsir itu? Huwa ilmun yabhasu fihi an ahwalil Qur'anil Karim min jihati nuzulihi kamakiyihi wa madaniyihi wa nahwihi kasanadihi wa adaihi wa alfazihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bil ahkami wa ghairi dzalika. Pelenggeran daripada ilmu tersebut adalah satu ilmu, disiplin ilmu yang membahas tentang ahwalil Quran, tentang keadaan Al-Quran, tentang sifat daripada Al-Quran. Min jihati nuzuli, dari arah diturunkannya Al-Quran, ya, kamakihi, seperti ayat makiyah. Model makiyah itu bagaimana? Coraknya madaniyah itu bagaimana? Ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah yang kita kenal dengan ayat madaniyah, ya kan? Itu coraknya bagaimana? Tipikalnya bagaimana? Nah itu akan dibahas itu ulumul Quran. Wa nahwihi, dan seumpamanya, kasanadihi, seperti sanadnya Al-Quran, wa adaihi, dan lafadznya Al-Quran, wa ma'anihi, dan makna-makna yang terkandung dalam lafadz Al-Quran tersebut yang berkaitan dengan hukum-hukum, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu. Inna mabadiya fannin asyarah al-haddu wal maudu', ya. Kemudian yang kedua, maudu'. Apa sih yang menjadi pijakan atau menjadi objek dalam ilmu Quran? Yaitu tadi kalamullahi azza wa jal, yaitu firmannya Allah, yang dalam hal ini adalah Al-Quran.
Kemudian apa lagi? Faidatuhu, faidahnya apa sih? Faidahnya apa sih? Kemanfaatan yang dapat kita ambil dari mempelajari Al-Quran. At-tawassulu ila fahmi ma'ani Al-Quran, yaitu sampai kepada pemahaman terhadap makna-makna Al-Quran, ya, makna-makna Al-Quran. Jadi kita nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan memaknai Al-Quran. Nah, sedangkan makna Al-Quran itu berbeda dengan terjemah. Ya, berbeda dengan terjemah. Kalau terjemah itu hanya pendekatan secara lafadznya, gitu. Ya kan? Pendekatan secara katanya. Gitu. Tapi kan belum menyentuh kepada substansi makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut, di dalam kata tersebut, gitu. Ya, contoh kemarin sudah kita bahas pengertian definisi Al-Quran saja kan. Quran itu kan berasal dari kata qoro'a, betul nggak kemarin yang kita bahas? Qoro'a itu kan maknanya atau pengertian qoro'a itu kan bukan membaca sebenarnya, benar nggak? Ya kan? Maknanya apa? Ad-dham wal jam', ya kan? Menghimpun dan mengumpulkan, ya kan? Makna literalnya daripada daripada kata qoro'a itu kan al-jam'u, gitu, wad-dhammu, mengumpulkan, ya enggak? Ya kan? Bukan apa tadi? Membaca itu sudah ditranskrip ke bahasa Indonesia supaya kita kalau misalnya kita mengumpulkan, maksudnya apa mengumpulkan? Kan enggak sampai kita. Ternyata apa? Yang dimaksud mengumpulkan qoro'a itu mengumpulkan itu apa? Mengumpulkan dari huruf per huruf menjadi sebuah kata dan kemudian memiliki makna, memiliki arti. Gitu. Ya. Ya enggak? Jadi enggak bisa Al-Qur'an itu enggak bisa kita berbaku hanya kepada terjemah. Terjemah itu hanya sebagai perangkat untuk membantu kita. Jadi jangan patokannya terjemah, nggak bisa. Ya apalagi kalau kita misalnya, ya kita wah mana dasarnya? No terjemah Al-Quran, ya nggak bisa lah, nggak bisa. Itu maksudnya. Ya apalagi dalam istinbat hukum. Sudah, apalagi kalau ada kita kembali ke Al-Quran. Ya, ada stigma kayak gitu kan. Sudah kita jangan pakai kias. Ya, jangan pakai analogi. Ya, nah, sudah sumber kita ada dua, Al-Quran. Ya, sumber kita Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran itu bukan dengan terjemah. Ya enggak? Apa? Ya ini ulumul Quran. Gitu. Nggak cukup dengan terjemah. Terjemah sebagai alat bantu kita untuk memudahkan. Karena kita belum mahir, belum tabahur dalam ulumul Quran. Ya ini terjemah sebagai piranti pelengkap kita untuk membantu kita memahami ulumul Quran. Gitu. Ya. Dan sekarang kan suka ada gium. Ayo kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Maksud Al-Quran yang mana? Al-Quran terjemah. Masa Al-Quran terjemah? Gitu. Ya kan? Gitu. Nah, nisbatuhu. Nah, diambil dari mana sandarannya? Ulumul Quran min ulumid diniyah, ya, bagian daripada ilmu agama. Bahkan raisuha, bahkan termasuk termasuk ilmu pokok dalam agama. Likauniha ma'khudatun minal kitab. Ya, karena apa? Adanya ulumul Quran itu diambil dari Al-Quran. Wa fadluhu, keunggulannya, keutamaannya apa? Annahu min asyrafil ulum, ya, termasuk ilmu yang mulia, ya, yang memiliki kemuliaan.
Makanya kita bahagia, ya sungguh bahagia dan syukur kita dalam hal ini, ya meskipun kita kuliah, ya ini ya berkaitan dengan kita, gitu, dengan keseharian kita, dengan dunia kita, dengan habit kita. Habit kita adalah ya Al-Quran. Ya ini kita Al-Quran. Makanya ya kuliahnya ya ini kita saya ngaji. Gitu. Ya, kuliahnya ngaji. Cuman ya dibungkus dengan pengajian seperti ini. Ada pertanyaan atau apa tinggal silakan. Itu diantaranya, ya. Paham ya? Haddul Quran. Tuh, di sini dijelaskan definisi Al-Quran. Haddul Quran. Al-Quranu lughatan ma'khudun minal qur'ah wa huwa al-jam'u, ya kan? Al-jam'u. Quran diambil dari kata qara'a yang artinya apa? Al-jam'u, mengumpulkan. Ya, mengumpulkan. Kemarin sudah kita bahas. Wa urfan huwa al-kalamu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bi suratin minhu. Yaitu secara uruf bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran adalah al-kalam al-munazzal, firman Allah yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz bi suratin min, yaitu yang memiliki mu'jiz, artinya memberikan kelemahan. Al-mu'jiz itu memberikan kelemahan, daya patah, memberikan daya patah. Mu'jizat itu artinya melemahkan, maksudnya melemahkan, mematahkan definisi argumentasi orang, gitu, orang lain. Seperti halnya Nabi Musa memiliki mukjizat apa? Mukjizatnya berupa tongkat, ya kan? Tongkatnya mukjizat. Nah, tongkat itu mukjizat artinya melemahkan apa? Melemahkan orang-orang di sekitar yang memusuhi beliau. Ya kan? Ketika misalnya sihir, tukang-tukang sihirnya Fir'aun, ya ngalungin tali buhul, tali kemudian tali tersebut berubah menjadi ular kecil. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah. Alungin tuh tongkatnya dialungin, berubah. Nah, sehingga berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular besar itu al-mu'jiz, melemahkan dari apa yang diberikan, apa yang dibuat oleh para tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Gitu maksud mukjizat teh. Ya. Terus kita persingkat saja. Langsung ke al-makkiyyu wal madaniyyu, ayat yang bangsa Makkiyah dan bangsa Madaniyah. Nah. Ikhtalafal ulama'u fil makkiyyi wal madaniyyi ala salasati aqwalin. Para ulama itu berbeda pendapat khusus dalam ayat, dalam mengkategorisasi, ya, mengkategori bahwa ayat ini Makkiyah, ayat ini Madaniyah, itu berbeda pendapat sampai kepada 3 pendapat. Ikhtalafal ulama'u fil makkiyyi wal madaniyyi ala salasati aqwalin. Ulama berbeda pendapat di dalam pembahasan Makkiyah dan Madaniyah menjadi 3 pendapat. Pendapat yang paling masyhur, ini pendapat masyhur, ini penting. Annal Makkiyah ma nazala qabla al-hijrah. Nah, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tuh kan. Ya, ayat Makkiyah itu apa sih? Yaitu ayat yang turun sebelum hijrah. Ya, ayat yang turun sebelum hijrah. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah, ayat tersebut dikategorikan menjadi ayat Makkiyah. Wal Madaniyyu, dan ayat Madaniyah itu adalah ayat ma nazala ba'daha, yaitu ayat yang turun setelah Kanjeng Nabi hijrah. Jadi yang titik tumpu
perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah adalah apa tuh? Garis besarnya. Sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Kalau sebelum hijrah termasuk ayat Makkiyah. Sesudah hijrah ayat Madaniyah. Gitu. Nah, kemudian bagaimana problemnya, masalahnya? Yuk, kalau seandainya ya baik ayat tersebut turun di kota Mekah, sawaun nuzila bi Makkah al-Mukarramah am bil Madinatil Munawwarah. Baik ayat tersebut turun di kota Mekah. Kalau memang ayat tersebut turun meskipun di kota Mekah, tetapi itu sudah pasca hijrahnya Kanjeng Nabi, maka termasuk kategori Madaniyah. Karena yang menjadi perbedaan, menjadi standar perbedaan yang di sini adalah menurut pendapat yang masyhur adalah dari apakah ayat itu turun sebelum hijrah atau sesudah hijrah, pra hijrah atau pasca hijrah. Kalau pra hijrah, sebelum hijrah, berarti kategori ayat Makkiyah. Kalau pasca hijrah berarti ayat Madaniyah. Meskipun turunnya ayat itu di Mekah. Secara mana contohnya? Seperti ayat yang ketika Kanjeng Nabi melaksanakan Fathu Mekah, melaksanakan haji wada. Ya kan? Ketika Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada kan turun ketika Kanjeng Nabi berada di Mina atau di Arafah. Itu ayat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Ya kan? Itu ayat turun ketika Kanjeng Nabi sedang melaksanakan haji wada, sedang melaksanakan haji, kemudian ayat tersebut turun. Nah, kategori al-yauma akmaltu lakum dinakum ini apakah ayat Makkiyah atau Madaniyah? Ayat Madaniyah. Madaniyah bagi pendapat ulama yang tadi tuh yang masyhur dengan kategori pra hijrah atau pasca hijrah. Gitu. Kalau misalnya titik pembedanya itu antara sebelum hijrah atau sudah hijrah, maka ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah itu termasuk ayat Madaniyah. Kenapa? Ya karena turunnya setelah Kanjeng Nabi hijrah. Meskipun turunnya itu di kota Mekah. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Itu pendapat yang pertama tuh tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian yang kedua, annal Makkiyah ma nazala bi Makkah al-Mukarramah. Bi Makkah al-Mukarramat walau ba'dal hijrah. Nah, ini ya pendapat yang kedua, para ulama mendefinisikan bahwa ayat Makkiyah itu ayat yang turun di kota Mekah. Jadi ayat yang fokus kepada lokus. Lokus itu lokal, tempat gitu. Walau ba'dal hijrah. Meskipun ayat itu turun setelah hijrah. Nah, berarti pendapat yang kedua ini kalau ayat ya pendapat ulama yang kedua ini berarti al-yauma akmaltu lakum itu termasuk apa tuh? Ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah? Kalau pendapat yang kedua, ayat Makkiyah. Kenapa? Karena yang menjadi titik pembeda atau titik yang menjadi titik garis besar dalam pendapat ulama yang kedua ini berdasarkan tempat, lokus. Nanti kalian akan berjumpa dengan kalimat dengan istilah itu, lokus. Tempat. Meskipun meskipun setelah hijrah. Jadi bukan titik tolaknya bukan hijrah. Kalau tadi kan yang pendapat yang masyhur apa? Pra hijrah atau pasca hijrah. Ya enggak? Kalau sekarang tempat. Dimanapun misalnya meskipun Kanjeng Nabi mendekati kota Madinah, belum hijrah, ya tetap itu bukan ayat Makkiyah, ya ayat Madaniyah bagi pendapat yang kedua. Bisa dipahami ya?
dalam hal Makkiyah dan Madaniyah ulama sudah berbeda pendapat. Ini penting. Terus pendapat yang ketiga, al-madaniyu ma nazala bil Madinah, ya. Fama nazala fil asfari la yutlaqu alaihi makkiyun wala madaniyun. Ya. Kalau misalnya ayat-ayat yang turun ketika Kanjeng Nabi dalam keadaan perjalanan, maka itu tidak bisa diakomodir, tidak bisa dikategorikan itu ayat Makkiyah atau Madaniyah. Sampai seperti itu. Itu pendapat yang kedua tuh yang asli. Kemudian pendapat yang ketiga, annal Makkiyah ma waqa'a khitaban li ahli Makkah wal Mukarramah. Pendapat yang ketiga bahwa ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun menjadi atau yang objek, bukan objek, apa namanya, khitab itu yang menjadi sasaran, ya, sasaran objek, ya, sasaran itu apa? Penduduk kota Mekah. Jadi pendapat yang ketiga ini kenapa dikategorikan Makkiyah itu yaitu yang menjadi sumber pemberitaan atau sumber objek percakapan itu adalah orang atau penduduk Mekah gitu, bagi penduduk Mekah. Itu pendapat yang ketiga, ini nggak masyhur ya. Pendapat yang ketiga itu nggak masyhur. Jadi dia mengacu kepada yang menjadi khitabnya, yang menjadi objek pembicaraan itu ya orang Mekah. Maka ketika misalnya itu yang menjadi objek pembicaraan itu orang Mekah, maka itu ayat kategori Makkiyah. Kalau misalnya yang menjadi objeknya itu orang Madinah, objek pembicaraan yang menjadi khitabnya itu orang Madinah, maka itu ayat Madaniyah. Bisa dipahami ya? Nah, itu ya. Kita habisin dulu nih Makkiyah dan Madaniyah. Nah, cuma nanti ketika kita untuk memudahkan mana sih ayat-ayat Makkiyah, ayat Madaniyah, kan kita nggak tahu. Ya nggak, apakah ini ayat Makkiyah? Cuman paling nggak kalau kita dalam surah misalnya Suratul Baqarah, ya kan? Suratul Baqarah Madaniyatun, kan begitu biasanya, ya kan? Madaniyatun, terus kemudian jumlah ayatnya. Kita cuma tahunya dari itu. Ya, tahunya dari mushaf yang ada di itu ketika mulai awal surat itu. Nah, cara mengetahuinya tentunya memiliki tanda. Ya, baik ayat Makkiyah maupun ayat Madaniyah. Ada ciri-ciri khusus gitu. Apa diantaranya? Wa qad dzakara ulama ulil Makkiyyi wal Madaniyah alamatun. Yaitu para ulama memberikan untuk memudahkan kita bahwa ayat-ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu memiliki tanda. Ciri. Apa diantaranya? Minha diantaranya anna kulla suratin fiha, bahwasanya tiap surat yang mana di dalam surat tersebut ada ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu. Misalnya dalam surat tersebut banyak mengemukakan ayat kalimatnya ya ayyuhan nasu, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Fahiya makkiyatun. Kalau di mana surat tersebut terdapat atau banyak ayatnya itu terdiri dari kalimat ya ayyuhan nasu, maka bisa dikategorikan dan bisa diprediksi bahwa surat tersebut atau ayat tersebut sudah ayat Makkiyah. Itu perbedaannya, ya. Perbedaan dari segi ayat itu, dari kalimat ayat. Ya ayyuhan nasu berarti Makkiyah. Berarti kalau ya ayyuhalladzina amanu apa tuh? Madaniyah. Karena ya kalau ilatnya dikarenakan apa? Karena ketika di Mekah itu banyak turun ayat itu dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Kenapa? Karena ketika itu orang
orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang Mekah itu belum banyak yang beriman. Itu. Jadi sifatnya general. Ya ayuhan nasu. Gitu. Gitu ya. Yaitu seperti di surah Hajj, ya. Wa fi suratul Hajj ba'du ayatin fi khilaf. Gitu. Dalam surah Al-Hajj gitu. Sebagian ayat itu ada perbedaan. Terus itu satu. Jadi satu kalimatnya. Kalau ya ayuhan nasu berarti ayat cenderung makiyah. Ya ayyuhalladzina amanu madaniyah. Kemudian yang kedua tandanya, cirinya. Ada ayat ya, dalam surat tersebut ada ayat kalimat kalla. Sekali-kali tidak ya. Kalla. Kalla. Kalau kalimat ada ayat Al-Qur'an yang dimulai dengan kata kalla. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Kalla la tuti'hu wasjud. Ada kalla, kalimat kalla, ada kata kalla, lafaz kalla. Fahiya makkiyatun. Maka itu ayat makkiyah. Satu makkiyah. Jadi ada cirinya tuh, ya cirinya. Oh, kalla. Berarti kalau misalnya kalla la yumbazanna surat apa tuh? Al-Humazah. Nah, Al-Humazah sudah bisa dipastikan itu termasuk ayat surah Makkiyah, ayat Makkiyah. Satu kala, ada kalanya. Kemudian apa lagi? Wa minha anna kulla suratin fiha qissatu Adam alaihissalam. Di mana apabila dalam surat tersebut dikisahkan atau mengkisahkan kisah Nabi Adam, menceritakan kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam dan iblis. Kisah Nabi Adam dan iblis. Jadi kalau kita menemukan satu surat dalam Al-Qur'an di mana surat tersebut ada kisah Nabi Adam dengan iblis, maka sudah bisa dipastikan surat tersebut itu makkiyah. Apa? Makkiyah. Kecuali surah Al-Baqarah. Ya, kecuali surah Al-Baqarah. Baik. Sudah, kecuali surah Al-Baqarah. Wa minha, kemudian tanda lagi. Terus ini. Nah, sudah, dikit lagi. Terus. Cepat. Kemudian ciri yang berikutnya. Di mana surat, tiap surat menyebutkan orang-orang munafik. Ya, menyebutkan orang-orang munafik. Maka ketika dalam surat tersebut menceritakan tentang orang-orang munafik, maka ayat atau surat tersebut termasuk ayat madaniyah. Ya, ayat madaniyah. Kenapa? Karena ya orang-orang munafik itu adanya di mana? Di Madinah, yang Abdullah bin Ubay itu. Yang dipimpin oleh gembongnya munafik itu Abdullah bin Ubay. Siwa suratul Ankabut, kecuali surah Al-Ankabut. Ya, kalau Al-Ankabut itu makkiyah, gitu. Sama seperti tadi, kalau ada kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis, cerita Nabi Adam dengan iblis, itu sudah bisa dipastikan itu makkiyah. Ya, makkiyah. Nah, kecuali surah Al-Baqarah. Al-Baqarah bukan makkiyah, dia madaniyah, meskipun di dalam surah Al-Baqarah ada cerita kisah tentang Nabi Adam dan iblis. Paham ya? Nah, ada lagi sini, ada surat yang menceritakan tentang orang-orang munafik, Maka itu sudah pastikan itu madaniyah, kecuali surah Al-Ankabut ada. Kemudian yang selanjutnya cirinya, di dalam surat menceritakan tentang hukum dan kewajiban-kewajiban. Ya, hukum dan kewajiban-kewajiban. Maka itu sudah bisa dipastikan surat tersebut atau ayat tersebut termasuk ayat madaniyah atau surah madaniyah. Kenapa? Karena sudah periode Madinah. Kalau periode Madinah itu ayatnya itu banyak dijelaskan turunnya itu tentang masalah hukum-hukum seperti haid, ya. Terus kemudian bulan, yas'alunaka 'anil ahillah.
Nah, sudah. Jadi kalau di Madinah itu tentang hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban, maka itu Madaniyah. Nah, kalau surat yang diturunkan tentang kisah-kisah zaman dahulu, ya, zaman dahulu yang sudah lalu, maka itu Makkiyah. Menceritakan tentang kisah Nabi sebelumnya, gitu, itu termasuk ayat Makkiyah. Jadi tentang kisah-kisah yang lalu, ya. Nah, apa nih konklusinya, kesimpulannya? Nah, ini kita sampai ke kesimpulan. Nazalat bil Madinah al Munawwarah 29 suratan. Surat yang turun di Madinah itu berjumlah 29 surat. Nih, itu. Berarti ayat-ayat atau surat yang turun di Madinah itu berjumlah berapa? 29 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra'du, Al-Hajju, An-Nur, Ahzab, Muhammad, Al-Fatah, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Mumtahanah, Sof, Jum'ah, Munafiqun, Taghabun, Tolak, Tahrim, Qiyamah, Zalzalah, Qadar, Nasr, Al-Mu'awwidzatain. 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mu'awwidzatain Falak bin Nas. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Anfal, At-Taubah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah, Anfal, At-Taubah, Ra'du, Al-Hajj, Nur, Ahzab, Muhammad, Al-Fatah, Surah Fatah, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Sof, Jum'ah, Munafiqun, Taghabun, Tolak, Tahrim, Qiyamah, Zalzalah, Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, Wan Nasr, idza jaa nasrullah, An-Nasr, Al-Mu'awwidzatain Falak, An-Nas. Semuanya berjumlah 29 surat. Nah, kemudian yang terakhir sisanya itu diturunkan di kota Mekah. Berarti apa sisanya? Berapa surat? Tadi berapa? 29. Ya. Sisanya berapa tadi? Berarti sisanya? Hello? Hah? Semua surat berapa Al-Quran? 114 diambil 29. Hah? Kacau nih matematikanya. Kacau. Bagaimana ntar ngitung pemrograman, ada pecahan desimal, algoritma itu. Khamsun wa thamanuna suratan, 85 surat. Nah, itu berarti yang sisanya yang berjumlah 85 surat itu termasuk
diturunkan di Makkah atau surah Makkiyah. Surah nah, semuanya 114 surat. Al-Hadri was-Safariyu wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim